Ridho Rabbil Ghafur. Qala Ibnu Ruslan fi Zubad wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sadaqa man qala al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Faqala Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin fi fatawihi al ilmu amaliyah wal amalu amal ilmiyah. Al ilmu ma'al amal wal amalu ma'al ilmi. Guru kita berbagi ilmu mengutip daripada Syekh Ibnu Ruslan, seorang ulama yang menulis kitab Zubad tentang keistimewaannya ilmu, tentang kefadilahnya ilmu. Kata Ibnu Ruslan dikutip oleh guru kita, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap seseorang, siapapun dia, yang beramal dengan tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Mardud la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Ya. Jadi setiap amalan, setiap kita amalan apapun, sholat kita, zakat, puasa, haji, dan seluruh amal-amal kita, kalau tidak didasari dengan ilmu, kalau dia tidak ada ilmu, nggak ngerti ilmunya, ditolak. Nah, makanya di atas dibahas, ya, perlu sekali kita wajib ain kita ngerti masalah ilmu tentang ibadah. Karena ibadah apapun, kalau nggak ada ilmunya, ditolak. Ya, ditolak. Maka benar sekali kata guru kita, ada yang mengatakan al ilmu imamul amal. Ya. Ilmu itu adalah imamnya amal. Ya. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu ya hanya ikut. Ikut. Kalau ilmunya benar, maka amalnya juga benar. Kalau ilmunya salah, maka amalnya juga akan salah. Maka Abu Anom, Syekh Ahmad Sauda dalam fatwa-fatwanya juga sering disampaikan, yaitu motonya adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmu disertai dengan amal, dan amal juga harus disertai dengan ilmu. Ini pentingnya kita punya ilmu, belajar ilmu. Nah, kan Rasulullah juga nggak tanggung, kita disuruh menuntut ilmu itu nggak ada batas usia, nggak ada batas waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Nggak ada tamat dalam belajar. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami, tentang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuyira Sulaimanu bainal mal wal mulki wal ilmi. Faktarol ilma fa'utiyal mulka wal mal. Kata Rasulullah, Nabi Sulaiman itu pernah ditawari oleh Allah, pernah disuruh milih oleh Allah antara harta, ya, kekuasaan, dan ilmu. Ya, ini ditawarkan sebelum Nabi Sulaiman menjadi raja. Allah pernah menawarkan antara tiga hal. Sulaiman, kamu pilih. Mau ilmu, mau harta, mau kekuasaan. Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Faktarol ilma. Nabi Sulaiman milih ilmu. Ya Allah, saya milih ilmu saja. Ya. Saya tidak milih harta, saya tidak milih kekuasaan. Saya milih ilmu. Nah, apa yang terjadi? Ya. Dengan Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'utiya al-mulka
wal mal. Maka Allah juga ngasih bonus buat Nabi Sulaiman, dikasih harta yang berlimpah, juga dikasih kekuasaan yang luar biasa. Ini hebatnya ilmu. Ya. Jadi Nabi Sulaiman nggak milih harta, nggak milihnya ilmu. Tapi dengan milih ilmu ini, Nabi Sulaiman dikasih kekuasaan, dikasih harta yang luar biasa. Ya. Dikasih harta yang luar biasa. Sampai saat ini, konon kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa nandingi. Ya. Ada yang pernah ngitung, katanya ditaksir, taksiran kekayaan Nabi Sulaiman itu sampai 2,2 triliun dolar. Bayangin, duitnya seberapa? 2,2 triliun dolar. Ya, bukan rupiah, dolar. 2,2 triliun dolar. Ya, ini luar biasa. Ya, kekuasaan, kekayaannya enggak tanggung-tanggung. Allah berikan bonus terkaya. Ya, sekarang ini orang terkaya siapa? Ya, banyak. Di antaranya adalah si dalam ini Elon Musk. Itu konon. Tapi nggak ada 1/10-nya. Nggak ada 10%-nya. Itu kekayaannya Elon Musk itu hanya 232 miliar dolar. Itu. Nggak sampai triliun. Nabi Sulaiman 2,2 triliun dolar. Nah, jadi ini adalah hebatnya ilmu. Nah, Nabi Sulaiman milih ilmu, sehingga dengan ilmu itu Nabi Sulaiman bisa jadi raja, bisa menjadi orang kaya. Nah, inilah hebatnya ilmu. Maka pantas ketika ada para sahabat ngetes Sayyidina kecerdasan Ali bin Abi Thalib karamallah. Ya, para sahabat pernah ngetes kecerdasan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini oleh Rasulullah dikatakan pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Rasulullah, saya ini gudangnya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Artinya kecerdasannya luar biasa. Ya. Setiap segala sesuatu pasti lewat pintu, dan pintunya adalah Ali. Maka para sahabat ini pernah ada ngetes kecerdasan Sayyidina Ali. Dikumpulkanlah beberapa sahabat untuk mengajukan satu pertanyaan yang sama kepada Sayyidina Ali. Ya. Coba pengen tahu jawabannya. Jadi ada sahabat, satu orang diutus ke Sayyidina Ali, suruh bertanya. Pertanyaannya sama. Wahai Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dan harta? Datanglah orang yang pertama menemui Sayyidina Ali. Wahai Ali, saya mau nanya, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Apa jawaban Ali? Ilmu lebih baik daripada harta. Nah, orang tadi bertanya, dalilnya mana? Kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta? Kata Sayyidina Ali, kalau ilmu itu warisan para nabi. Ilmu itu warisan para nabi. Nabi-nabi itu semuanya orang-orang yang berilmu. Nah, sedangkan harta itu warisannya Korun, warisannya Fir'aun. Nah, Anda mau warisan Nabi apa warisan Korun? Ya tentu orang beriman memilih lebih baik warisan daripada para nabi. Akhirnya orang itu pulang. Kemudian orang yang ini yang menguji ini menyuruh orang yang kedua, kamu silakan datangi Sayyidina Ali, ajukan pertanyaan yang sama. Akhirnya orang yang kedua datang ke Sayyidina Ali bertanya lagi, ya Ali, saya mau nanya, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu lebih baik daripada harta. Dalilnya mana? Kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu itu menjaga kita. Sedangkan harta itu kita yang jaga. Ya. Enak menjaga apa enak dijaga?
Ya tentunya enak dijaga. Jadi kalau kita punya ilmu, dijaga oleh ilmu kita. Dimanapun kita berada, dijaga oleh ilmu kita. Sedangkan kalau kita punya harta, kita yang capek menjaga. Ya, kita punya apapun kan kita jaga. Punya motor kita jaga, dikunci, stang, digembok juga biar nggak hilang. Apalagi punya perhiasan, ya punya emas, punya harta. Itu luar biasa penjagaannya. Nih, taruh di kotak kecil. Kotak kecilnya dikunci, ditaruh di lemari. Lemarinya juga dikunci. Lemarinya ada di kamar. Ya, kamarnya juga ditutup, kemudian kamarnya juga dikunci. Ya, kita keluar rumah, rumahnya juga dikunci. Di luar lagi masih ada pagar, pagernya juga dikunci. Ini dalam rangka menjaga harta. Rumahnya dipagar, rumahnya dikunci, pagernya dikunci, rumahnya dikunci, taruh di kamar, kamarnya dikunci, barangnya taruh di lemari, lemarinya dikunci, di dalam lemarinya ditaruh di kotak, di berangkas, berangkasnya juga dikunci. Ini, nah, maka kata Sayyidina Ali, harta ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Kalau ilmu menjagain kita, kalau harta kita yang jaga. Ulanglah orang yang kedua ini. Kemudian orang yang ngetes tadi ngutus juga orang yang ketiga dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih baik. Kenapa? Ya. Kenapa? Mana dalilnya? Apa sebabnya ilmu lebih baik daripada harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu, kalau kita punya ilmu banyak teman. Kalau kita punya ilmu banyak teman, ya. Guru banyak santrinya, banyak muridnya, banyak kerabatnya, banyak temannya. Tapi kalau kita punya harta, itu kita banyak musuh. Banyak musuh kalau kita punya harta. Ya, si Anu neliti, si A neliti, si B neliti, itu dapat harta dari mana? Padahal kerjanya kayak gitu, diusut itu kita punya harta. Musuhnya banyak, banyak yang memperhatikan kita. Banyak yang nunggu kita jatuh, banyak nunggu kita pailit. Ya. Tapi kalau ilmu, kata Sayyidina Ali, ilmu banyak teman, kalau harta banyak musuh. Ulang lagi itu orang. Nah, kemudian diutus juga orang yang keempat. Mengajukan pertanyaan yang sama, wahai Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dan harta? Sayyidina Ali tetap ilmu lebih baik, lebih utama daripada harta. Kenapa? Apa dalilnya? Kata Sayyidina Ali, kalau ilmu itu kita amalkan, ilmu kita belanjakan, kita ngajar, maka ilmu itu akan bertambah. Nah, sedangkan harta kalau kita belanjakan berkurang, kata Sayyidina Ali. Kita punya ilmu, ya. Kita bisa ngajarin Fatihah, kita ngajarin ilmu Fatihah, kita ngajarin ngaji. Ilmu kita nggak berkurang, justru malah bertambah, bertambah. Tapi kalau harta kita amal, kita belanjakan, itu harta tambah habis, tambah habis. Ulang lagi itu orang. Ya. Ulang lagi orang, dikirim lagi orang yang lain pertanyaan yang sama. Mana ya Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dan harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Nanti di akhirat orang berilmu akan memberikan syafaat kepada orang lain. Akan bisa menolong orang yang lain. Ya. Para ulama, para kiai, para guru-guru kita bisa memberikan syafaat karena ilmunya. Nah, sedangkan orang punya harta di akhirat nanti dihisab lama sekali. Akhirnya pulang orang tadi. Lapor kepada yang memuji tadi, kata orang yang memuji tadi, luar biasa Sayyidina Ali. Cerdasnya. Pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, tapi dengan alasan yang berbeda-beda. Kepada si A, B alasannya begini, kepada si B alasannya gini, kepada si C alasannya dalilnya ini, kepada si D karenanya ini.
hujahnya ini. Ini menandakan wawasannya yang sangat luas. Ilmunya yang sangat, kecerdasannya luar biasa. Akhirnya orang yang menguji tadi, wih benar kata Rasulullah. Bahwa saya adalah Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Sedangkan Ali adalah pintunya. Memang benar, wawasannya luas sekali, ilmunya sangat dalam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya guru kita dalam mengangkat dalam masalah ilmu ini mengajak kita semua. Mengajak kita semua untuk tidak bosan-bosan belajar. Menuntut ilmu seperti juga sabda Rasulullah, sampai mati, sampai liang lahat kita terus belajar. Terus belajar, terus belajar. Karena ilmu nggak akan habis. Ilmu Allah nggak akan habis. Masih banyak, sangat banyak ilmu yang belum kita miliki. Nah, maka ya sekali lagi guru kita menegaskan, tapi juga ilmu disertai dengan amal. Amal dengan ilmu. Maka moto kita semua ya, dari Abah Anom guru kita, pengarsa Abah Anom, ilmu amalia, amal ilmiah. Kita punya ilmu, kita amalkan. Ya, kita amal kita semuanya berdasarkan ilmu. Tidak ada satupun amalia kita yang tidak ada dasarnya. Yang tidak ada. Semua ilmu, semua amal yang kita kerjakan, yang dari guru mursyid kita, semua berdasarkan ilmu. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.